saya mau bagi tips ya bagaimana cara kita memulai untuk membuat suatu ide penelitian ya. Tadi karena reference manager, saya rasa ini sekarang waktunya Bapak Ibu untuk mulai membiasakan diri ketika menyusun proposal tesis sudah mulai menggunakan ya. Jadi jangan dikebut di terakhir baru dimasukkan satu-satu, capek nanti ya. Semangatnya udah tenaganya udah habis pada saat menyusun proposal. Jadi mending dimulai dari sekarang ya. Ide untuk memulai penelitian ini kemarin Mas Heru minta saya untuk menjelaskan ini ya. Yang jelas dalam membuat suatu ide penelitian yang menarik itu ada 3 aspek penting yang harus dikemukakan ya. Jadi memang saya terpaksa harus menyampaikan teori ya karena ini memang dasar gitu ya. Kalau Bapak Ibu menanyakan ke saya, kalau tren keperawatan, bidang keperawatan sekarang yang terbaru apa ya gitu. Saya nggak bisa jawab karena bukan bidang saya di situ. Saya tidak banyak membaca materi-materi tentang nursing atau keperawatan ya. Yang pertama dalam mencari ide penelitian itu atau kita mau mengungkapkan ide penelitian kita harus mengacu kepada 3 kondisi ini. Yang pertama itu harus mampu menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang tepat. Ya, bagaimana mampu menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang tepat itu pastinya membutuhkan suatu keahlian di situ dan strategi-strategi yang khusus itu ya. Kalau contohnya di bidang keperawatan, kalau ada luka gangren diabetes, Bapak Ibu lebih jagonya, lebih tahu bagaimana manajemen itu dibandingkan saya yang hanya sekedar tahu atau bahkan tidak tahu terkait luka tersebut ya. Jadi harus secara tepat guna. Dan yang kedua, kita sebagai orang klinisi, ya saya, Bapak, dan Ibu itu juga harus punya pemikiran bahwa penelitian yang kita kerjakan saat ini mungkin saja tidak memberikan aplikasi yang langsung kepada pasien. Artinya mungkin tidak bisa langsung diterapkan. Ya, jadi kita jangan punya pemikiran bahwa saya membuat proposal penelitian itu harus menghasilkan suatu program ya yang bisa langsung saya terapkan di rumah sakit saya atau bisa menjadi acuan untuk penelitian yang sama di bidang saya itu harus sudah bisa digunakan. Hal seperti itu wajar dan lazim untuk kita inginkan. Meskipun saya juga demikian. Saya ingin punya suatu hal yang bisa dikenal orang dan bisa diaplikasikan. Tapi kita harus sadar, kondisi kita saat ini, kita keterbatasan waktu. Ya kan? Kita hanya studi itu 2 tahun, penelitiannya hanya 2 tahun. Ya, kita terbatas oleh time, kita terbatas oleh resource, tenaga kita terbatas. Bapak Ibu pagi kuliah, sore kerja, begitu ya. Sabtu Minggu dengan keluarga. Ya itu semua orang demikian gitu. Yang ketiga, kita terbatas dengan uang, dana penelitiannya. Masa semua gaji yang kita peroleh akan kita gunakan untuk dana penelitian? Kan tidak demikian. Tapi itu boleh saja capaian itu menjadi manfaat bisa kita tuliskan nanti di proposal itu kan ada bagian manfaat praktis. Ya, itu Ibu bisa menuliskan seperti itu. Ya, contohnya tadi dikenalkan sama Mas Heru, ada kakak saya di sini. Dia kemarin diskusi sama saya, aku harus bisa program ini saya terapkan di tempat saya. Saya bilang sama kakak saya, mungkin gitu ya. Itu mungkin bisa. Saya tidak mengatakan nggak bisa diterapkan tidak seperti itu mungkin. Tapi Anda membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kenapa? Metode Anda untuk membuktikan ini, untuk penerapan ini membutuhkan waktu. Tidak bisa dibuktikan dalam studi S2, harus di S3. Setelah S3 mungkin ada penelitian lagi. Mungkin 5 atau 7 tahun lagi ke depan bisa dijalankan. Bisa diaplikasikan. Itu membutuhkan waktu. Itu bisa ditulis di manfaat praktis dan manfaat klinis yang bisa peroleh. Namun penelitian yang kita jalankan itu memberikan sumbangsih apa kepada pencapaian aplikasi secara klinis itu tadi. Misalnya bagaimana sih pola family supporting untuk meningkatkan kualitas hidup diabetes pada pasien yang berkunjung di Rumah Sakit Fatmawati misalnya, itu ya di tempat kakak saya bekerja. Faktornya kan banyak itu Ibu, family supporting itu. Edukasi dari anak, penghasilan orang pasien sendiri, kemandirian pasien, jarak rumah, kualitas pelayanan rumah sakit. Ya kan kualitas pelayanan rumah sakit itu masih di breakdown lagi, SOP yang dilakukan.
Belum lagi ada intervensi, ada variabel-variabel penyerta yang mempengaruhi itu. Motivasi pasien, pengetahuan pasien, lingkungan tempat tinggal pasien. Apakah kita berpikir semuanya bisa kita bahas? Mungkin ya mungkin saja, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Dengan keterbatasan kita, kita hanya mau mengambil sedikit, gitu loh. Jadi saya kemarin sarankan ke kak saya mengambil saja apa, misalnya jarak tempuh dari rumah ke rumah sakit. Mungkin jarak tempuhnya terlalu dekat tapi macet ya di Jakarta, mungkin 10 kilo, 15 kilo harus ditempuh selama 1 sampai 2 jam. Pasiennya sudah lansia misalnya, udah males, anak saya kerja, saya nggak ada yang ngantar, sehingga dia kualitas hidupnya menurun. Beda mungkin ada di perkotaan yang di kota yang tidak sepadat Jakarta. 10 kilo mungkin hanya ditempuh waktu 30 menit. Ada yang mengantar. Anaknya bisa mengantar, ada anaknya tidak bekerja, itu akan berbeda. Nah, dengan mengamati satu variabel yang kecil itu, kita memberikan sumbangsi sebenarnya. Ternyata dari hasil penelitian itu menentukan bahwa jarak tempuh, dukungan anak, fasilitas anak dalam misalnya mendampingi, assisting orang tuanya yang menderita diabetes untuk ditemani ke rumah sakit dengan jarak tempuh itu berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup. Itu hanya satu faktor. Faktor yang lain bisa dianalisis. Nah, secara tidak langsung kita sudah bisa memberikan gambaran, kita sudah mampu menjawab permasalahannya di sini, bahwa salah satu faktor supporting yang sudah kita identifikasi dan sudah kita tahu adalah dukung jarak tempuh, ya jarak antara rumah sama rumah sakit. Jadi itu ya. Jadi poin nomor satu itu tidak semuanya harus kita kita jawab. Yang penting kita bisa memberikan satu sumbangsih ya, satu jawaban, satu problem solve, berpengaruh atau tidak, ada hubungan atau tidak, itu sudah cukup ya terhadap goal besar yang akan ingin kita capai ya. Dan itu juga tidak jauh implikasinya dengan yang nomor dua, mampu memberikan banyak alternatif cara menyelesaikan permasalahan. Contohnya itu tadi, family supporting itu banyak, anak, jarak tempuh, tingkat pendidikan, supporting, kita cukup mengambil satu yang bisa di-highlight. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan ide orang yang lain. Oh, penelitian family supporting itu udah banyak yang lainnya. Tapi dia tidak mengangkat aspek yang ini. Dan menurut saya, berdasarkan telaah yang saya lakukan, aspek ini menjadi sangat penting untuk diangkat. Itu bisa diajukan menjadi ide. Jadi nomor tiga ini biasa kita kenal dengan nama novelty atau suatu kebaruan yang berbeda dengan yang saya lakukan. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menentukan ketiga poin ini dengan tepat? Maka kita membutuhkan banyak membaca referensi. Ya, banyak hal-hal dari lingkungan sekitar kita yang bisa memberikan kita ide-ide terkait pengembangan penelitian. Yang pertama dengan isu global. Mungkin tadi Bu Endang ya menanyakan isu global tentang undang-undang. Nah, itu bisa diangkat itu. Jadi memang itu ada suatu undang-undang yang memang implikasinya nanti ada suatu perubahan yang dinilai rasa cukup signifikan. Itu bisa diangkat. Kemudian spesifik, ya kan? Diabetes itu komplikasinya begitu ya secara umum, luka gangren mungkin Anda di nursing bisa menemukan sesuatu, apa sih sebenarnya faktor lain yang bisa menimbulkan luka gangren selain hygiene, kontrol glukosa darah, itu apa, itu kan menjadi isu yang lebih spesifik. Nah, itu spesifik dan detail itu bisa diangkat. Yang ketiga pastinya bermanfaat ya, tadi dia bisa memberikan satu bagian sumbangsi kecil dari suatu ide jauh yang lebih panjang. Kemudian inovatif dan sesuai dengan skim. Ini jangan lupa ya, sesuai dengan skim ilmu penelitian atau bidang Bapak Ibu. Kalau nursing ya jangan ke jalur saya gitu ya. Jangan ke jalur bedah misalnya, yang bukan perawat di bidang bedah ya jangan ngambil yang perawat di bidang bedah. Seperti itu harus disesuaikan. Yang keenam, visible dapat dikerjakan. Kalau dia besar, topiknya besar, memberikan manfaat yang besar tapi tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun ya jangan. Ya, jangan dikerjakan. Dan yang ketujuh adalah kemampuan tim peneliti. Kalau saya di sini, tenaga saya harus fokus ya 12 jam per hari. Dari Senin sampai dengan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu boleh hadir, boleh tidak. Karena saya mampu ya bisa gitu ya. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu, dalam sehari harus 24 jam, maka ya jangan dikerjakan. Kita jangan mengerjakan ide penelitian itu. Ya, karena ini juga bagaimanapun kemampuan tim peneliti itu sangat mendukung untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada.
Selain itu, ya dari ide-ide itu tadi kan kita membutuhkan suatu penguatan. Ya, boleh kita beride, kita melihat isu itu kan boleh, tapi itu butuh dikuatkan dengan berbagai hal yang sudah ada, yang sudah menjadi fakta. Apakah itu memang layak untuk dikerjakan? Ini biasanya acuannya menjadi 5 ini. Ya, yang paling penting yang sudah kita pelajari minggu lalu, naskah publikasi. Ya, publish artikel. Ini bisa menjadi acuan kita. Kita mau membangun argumentasi. Contohnya tadi Bu Endang, undang-undang keperawatan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Benar nggak itu secara teori? Ibu Endang bisa kembali melihat berbagai referensi. Oh, ternyata memang itu tidak sesuai. Itu bisa diajukan menjadi penelitian. Inilah yang disebut sebagai adanya suatu gap antara antara eh, realita seharusnya dan fakta di lapangan. Ada kesenjangan ya antara harapan dan fakta yang ada. Itu ya, harapannya itu bukan undang-undang, tapi faktanya itu tidak bisa dicapai dengan melalui itu. Itu juga bisa menjadi suatu ide. Nah, ide itu diperkuat dari suatu naskah publikasi atau seminar dan workshop. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu datang ke suatu seminar, mendengarkan ada suatu ide yang baru Ibu dengar, dan itu menurut Ibu bisa Bapak Ibu kerjakan, itu bisa menjadikan dasar. Public policy itu tadi undang-undang, yang keempat observasi. Nah, ini kita bisa melihat, Bapak Ibu semuanya perawat di rumah sakit, klinisi, bisa melihat polanya bagaimana. Nah, itu bisa menjadi dasar. Ya, karena tesis saya pada waktu S2 itu dasarnya juga dari observasi. Mengangkat masalah saya dari suatu case report. Ya, kemudian saya terapkan, saya uji pada level yang lebih tinggi, yang lebih satu tingkat di atasnya. Ini nomor 4 ini saya gunakan pada saat S2. Yang kelima, self experience. Nah, self experience ini juga menjadi cerita saya bagaimana saya memulai. Tadi kalau Bapak Ibu lihat di CV saya, dibacakan Mas Heru, saya punya paten terkait liquid smoke tempurung kelapa. Ya, itu dia bahan pengawet makanan. Sekarang saya kembangkan untuk terapinya sariawan dalam rongga mulut. Itu bagaimana? Itu pengalaman self experience dari orang tua saya. Kalau punya urtikaria di kulit, karena orang tua saya dulu tinggalnya di suatu eh, pedesaan ya, yang dengan udara dingin. Kalau urtikaria, kalau kulitnya gatal, bapak saya menggunakan liquid smoke itu dioles di kulit, dan itu rasa gatalnya dan inflamasinya menghilang. Itu bapak saya cerita ke saya mengembangkan, saya mulai meneliti, bener nggak sih ini? Ya kan itu kan pengalaman self experience, pengalaman pribadi ya. Dia bukan suatu obat, tapi kok menimbulkan suatu efek terapeutik. Saya lakukan penelitian itu dari saya jenjang S1, jenjang S2, spesialis di luar penelitian, saya buktikan, saya menghasilkan beberapa karya ilmiah dan ada paten. Nah, itu kan ide yang membangun. Sampai sekarang penelitian itu terus berkembang sampai akhirnya saya harus mengejar adanya suatu produk yang bisa dipasarkan dari bahan yang awalnya tidak punya efek terapeutik. Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk memperkuat itu. Nah, kemudian nomor 5 ini, self experience ini tidak hanya serta-merta saya coba sekali berhasil, kayak cerita saya tadi. Itu kita juga harus melakukan yang nomor 1, kita melakukan observasi naskah ilmiah, naskah publikasi. Saya cari di berbagai jurnal, ternyata memang ada liquid smoke itu, meskipun dia digunakan sebagai bahan makanan, ternyata dia bisa menimbulkan efek terapeutik karena dia mengandung bahan ini. Nah, itu kan bisa diangkat, diperkuat dengan poin yang nomor 1. Berbagai naskah publikasi yang kita punya, yang sudah ada, itu memperkuat ide kita untuk melakukan pembuktian itu. Nah, terkait nomor 1 ini, apa yang perlu kita baca ya, agar kita tahu, agar kita bisa spesifik, bermanfaat, inovatif, dan juga mampu menunjukkan perbedaan yang mencolok. Maka jenis artikel yang harus kita baca seperti yang kemarin, minggu lalu saya sampaikan, fokuslah kepada yang nomor 1, review artikel. Karena dia merangkum semua berbagai sumber penelitian yang dari data primer. Karena ingat, scoping systematic review, basis datanya apa? Original research kan? Cross-seksional, cohort, perspektif, RCT, dia kumpulkan jadi satu. Itu menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian di sini. Ini untuk menemukan novelty-nya. Oh, berarti penelitian tentang self-supporting family support itu di Indonesia belum ada. Semua jurnalnya itu keluaran dari Amerika. Dan semua family supporting itu lebih banyak mengkaitkan mengenai
income misalnya, kemampuan, ekonomi, tidak ada yang melihat sisi pengetahuan, tidak ada yang melihat sisi psikologisnya. Nah, itu kan bisa menjadikan dasar. Kalau Bapak Ibu ditanya sama pembimbingnya, "Kenapa kamu kok tertarik melihat meningkatkan kualitas hidup pasien dari support family, dari misalnya dari aspek psikologis, misalnya begitu. Ya, Bapak Ibu kan bisa mengutarakan ini dari berbagai literatur evidence base yang ada, belum ada satupun jurnal yang mengeluarkan yang membahas mengenai topik tersebut. Tapi di salah satu artikel disebutkan bahwa support family dari aspek psikologis itu sepertinya memberikan dampak yang sangat besar. Itu penelitian di Amerika. Namanya orang diabetes, mau di Amerika, mau di Indonesia sama. Saya ingin menerapkan ini. Mungkin saja kegagalan pasien peningkatan kualitas hidup tidak tercapai karena ini. Dari psikologis pasien dan keluarganya tidak mendukung untuk pasien ini untuk rutin berkunjung atau berobat ke penyakit dalam diabetes misalnya begitu. Nah, ini bisa menjadikan perisai ya, menjadikan kekuatan Bapak Ibu sekalian ketika menyusun latar belakang masalah. Jadi kuasai bagaimana cara membaca scoping sistematik dan umbrella review. Mungkin yang D menjadi sangat asing nggak apa-apa ya. Tidak tidak usah kalau tidak bisa yang nomor D nggak apa-apa. Yang penting A, B, dan C ini Bapak Ibu harus bisa paham. Yang terakhir adalah original artikel. Ya, ini berbagai riset-riset yang sudah ada, mungkin biasanya Bapak Ibu sama pembimbingnya, itu loh kakak kelasmu yang dulu baca tesisnya, dia mengajukan ada 5 poin, tapi dia hanya menganalisis 3, yang 2 kamu ya yang melanjutkan, misalnya begitu. Nah, itu kan dari original riset artikel, jadi apa kesimpulan yang bisa diambil. Nah, ini sekarang. Bagaimana cara kita mensintesisnya, ya kan? Ini kan kita berbicara sekarang kita membaca jurnal, gimana cara kita mengambil informasi itu agar dituangkan menjadi dalam satu paragraf tersendiri. Nah, sebelum ya kita belajar mengolah kata, ya kan, tadi berhubungan dengan Turnitin, mengambil ide, kita kan harus bisa membaca jurnal itu dengan baik dan benar, mengambil inti kesimpulan atau jurnal ini, artikel ini sebenarnya menyampaikan tentang apa. Itu kan yang penting ya. Kemudian kita bisa mensitasi. Sekarang saya ingin eh, bermain, kita ngetes dengan Bapak Ibu sekalian ya, kita sedikit Bapak Ibu harus mencari suatu literatur ya. Intinya latar belakang itu harus seperti ini. Dalam mencari literatur itu Bapak Ibu harus membuat suatu frame terlebih dahulu. Kumpulkan semua artikel yang sesuai dengan topik. Tadi family supporting ya, yang nomor 1 ini harus dikumpulkan. Kemudian buatlah deskripsi masing-masing menggunakan standar kita dari dulu selalu 5W1H. Ya, kemudian yang ketiga, tentukan apa yang harus